Kelihatan Kak. Udah kelihatan. Aduh, nggak kelihatan. Udah. Oke. Jadi gue mulai aja. Kita bakal bahas sebenarnya tentang ada apa di balik divisi acara. Oke, next. Sebelumnya gue perkenalan lagi. Kenalin nama gue Cakra dari Arsitektur 2017. Anggota aktif IKM FTUI 2017 gitu. Ini sedikit beberapa kontak mungkin yang bisa gue kasih lihat. Kemudian tadi bahas sedikit tentang pengalaman. Sebenarnya ada beberapa pengalaman yang gue highlight di sini yang mungkin bisa berhubungan gitu dengan acara, dengan divisi acara ini. Jadi di tahun 2020 sekarang gue ada event organizer Ragam Entertainment. Di situ gue sebagai business director. Kemudian gue juga project officer, kemarin sempat bikin virtual konser. Terus di 2019, emang 2019 itu masa-masa dimana gue benar-benar berpetualang lah ibaratnya. Gue keluar dari teknik, gue ikut berbagai macam EO, event organizer. Ada yang gue sebagai head of marketing, kemudian ada yang gue sebagai part dari divisi acaranya itu. Ada yang gue megang artis, macam-macam di berbagai festival gitu. Ada yang mulai dari artis lokal, kemudian artis internasional, kemudian gue megang stage juga, dan gue juga sempat bikin beberapa acara yang apa ya, gue lihat bukan cuma konser gitu, tapi gue sempat bikin ada rooftop cinema, kemudian ada talk show dan lain-lain gitu. Dan di acara-acara ini gue nggak cuma terlibat sebagai acara, tapi gue juga melihat dari sisi finance gitu. Terus dari 2018 dan ke bawah itu gue bener-bener definisi di teknik abis-abisan. Itu mulai dari IMA FTUI, Ikatan Mahasiswa Arsitektur, kemudian ada BEM FTUI, gue sebagai bidang mahasiswaan, kemudian ada Dongkrak Seni UI, gue sebagai Vice Project Officer waktu itu. Ada juga Teknikap itu perlombaan yang ada di tingkat Fakultas Teknik UI, itu mulai dari semua cabang olahraga ada di situ. Kemudian gue sebagai Head of Finance, Freshman Fair juga. Freshman Fair itu merupakan acara buat mahasiswa baru ya, satu angkatan. Itu perlombaan juga, kompetisi. Gue sebagai Vice Head of Finance. Kemudian sempat di Jakarta Move In juga. Dan juga Talasik itu acara di SMA gue, SMA 28 gitu. Gue sebagai project officer-nya pada waktu itu. Next. Oke, ini sebenarnya sedikit beberapa gambaran aja gitu terkait dengan event-event atau experience yang pernah gue lakuin gitu. Beberapa acara yang gue bikin. Most of all sih kebanyakan emang konser ya gitu. Kayak gue orangnya tertarik dengan bidang musik. Jadi banyak emang acara-acara di Jakarta. Mungkin kalian pernah datang ke salah satunya. Di situ gue terlibat sebagai orang yang merancang, mengkonsepkan, dan juga beberapa acara gue sebagai orang yang mengeksekusi. Kayak gitu. Oke. Kalau kita bahas seputar divisi acara gitu. Gue nggak tahu, pasti beberapa di antara kalian mungkin kalian pilih topik divisi acara ini atau gimana, bisa jadi kalian adalah orang-orang yang udah pernah megang di divisi acara atau kalian tertarik gitu. Tapi yang jelas, entah kalian udah pernah atau kalian belum pernah, divisi acara ini sering banget dicap sebagai divisi si paling sibuk gitu. Ini bener-bener, entah dari gua dulu ya, dari gua SMA, terus gua ikut berbagai macam kepanitiaan, berbagai macam acara, banyak banget orang yang ngecap acara ini si paling sibuk gitu. Apalagi kalau bahas seputar hari H. Karena apa? Karena ya hari H itu ibaratnya waktunya si acara ini beraksi gitu. Benar-benar eksekusi itu hari H, divisi acara ini bertanggung jawab atas banyak banget hal di suatu event atau acara. Oke. Jadi kita berangkat dari pertanyaan dulu gitu, kayak divisi acara itu apa sih gitu. Banyak yang beranggapan kalau divisi acara itu divisi yang pekerjaannya paling capek. Banyak yang ngecap divisi acara itu divisi yang paling sibuk. Dan dalam suatu acara itu udah hal lumrah, kalau ada kesalahan dalam suatu acara, biasanya pengunjung atau orang-orang yang datang ke acara itu mereka bakal nyalahin si divisi acara. Sering banget mungkin kalau kalian dengar kayak ini rundown gimana sih, ngaret banget. Atau kalian datang ke suatu festival, mungkin konser musik, atau kalian datang ke suatu seminar atau apapun itu acaranya, kalau ada waktu yang ngaret, pasti orang langsung mikir kayak, wah ini ulahnya anak acara nih biasanya gitu. Padahal apa?
Padahal sebenarnya kalau kita mau tarik ini ya dari sudut pandang secara keseluruhan, kadang ketika di hari H itu sebenarnya bukan tentang acara doang gitu, tapi pengunjung emang udah sering ngecap gitu. Kalau misalnya acara zong nih, ada suatu acara kalian bikin acara zong, pasti disalahin si anak acara biasanya gitu. Tapi kalau acaranya berhasil, belum tentu divisi acara diapresiasi. Dan itu udah ibaratnya jadi suatu hal yang makanan sehari-hari anak acara lah gitu. Ketika gue di SMA dulu, senior gue sempat bilang kayak, gue jadi koordinator acara waktu itu, 28 festival sebelum namanya berubah jadi Talasik. Senior gue bilang kayak, Cak, kalau lu jadi anak acara gitu, ya lu siap-siap aja. Siap-siap apa, gue tanya. Kalau acara kita berhasil, semua orang seneng, ya udah gitu, mereka nggak bakal apresiasi apa yang kita udah kerjakan selama ini gitu. Mereka bakal apresiasi, ngecap langsung, oh acara SMA ini bagus nih, oh acara kampus ini bagus, oh acara IO ini bagus gitu. Tapi kalau acaranya ada suatu kesalahan teknis yang cukup fatal, biasa banget pengunjung bakal ngecap gitu kayak, oh ini gimana sih anak acaranya, gimana sih divisi acaranya, kok acaranya hancur, kok acaranya caur, berantakan, rundown yang gak rapih, dan lain-lain. Kayak gitu. Dan itu selalu terjadi, sering banget. Gue yakin kalian yang mungkin pernah merasakan itu juga. Kemudian, ya itulah, biar gimana pun itu, orang bilang dalam tiap acara atau tiap event, sebenarnya tiap divisi punya perannya masing-masing. Gitu. Ada yang bilang anak finance atau anak danus itu jantungnya acara gitu. Ada yang bilang anak marketing atau anak publikasi itu ujung tombaknya acara gitu. Tapi ya kita nggak bisa pungkirin gitu, lu mau punya duit sebanyak apapun, lu mau punya publikasi sebagus apapun di media sosial manapun, di platform apapun itu, tapi kalau acara ini konsepnya nggak menarik, acara ini kurang bisa menarik atensi dari orang-orang, ibaratnya strategi yang lu siapin buat nyusun acara ini kurang maksimal, ya hasilnya apa, outputnya belum tentu maksimal gitu. Jadi banyak juga orang berkata kalau divisi acara ini salah satu divisi yang paling krusial, paling penting dalam suatu acara. Oke, next. Gue bakal berbicara tentang acara. Sebenarnya sederhana, ini cuma 5 huruf, ada A, C, A, R, A gitu. Tapi kalau orang bilang acara itu tentang apa gitu, gue selalu bilang ke orang gitu kayak, acara ini bukan tentang kita gitu, bukan tentang divisi kita semata ataupun tim kita semata gitu secara keseluruhan. Namun jauh jauh lebih dari itu. Ini tentang semua elemen yang hadir dalam suatu rangkaian acara. Maksudnya apa gitu? Seringkali kita sebagai panitia dalam suatu acara gitu, kita merasa gitu kayak, oh divisi gue ya urusan gue gitu, kayak peduli amat yang lain gitu. Banyak yang berpendapat kayak gitu. Tapi buat gue pribadi gitu, kalau kita bahas divisi acara, enggak, ini bukan tentang lu doang gitu. Kayak banyak orang kalau anak acara tuh berpikir, masih banyak ya gue ngeliat kayak, dia mikir kayak, oh gue anak acara, suka-suka doang, suka-suka gue dong, gue mau bikin konsep apa, gue mau buat acara kayak gimana, terus ibaratnya targetnya semana itu kayak suka-suka gue. Padahal nggak kayak gitu sebenarnya cara mainnya. Yang sering terjadi di kepanitiaan adalah si anak acara ini berekspresi gitu, mereka semangat banget dari awal. Anggaplah kalian bikin suatu konser atau apa, pasti anak acara ini orang yang super semangat di awal. Mereka kayak, oh mantep, gue mau nanti stage-nya ada 3, gue mau ada artis internasional, gue mau ngundang artis-artis papan atas Indonesia, gue pengen undang pembicara-pembicara terkenal gitu. Kayak banyak gitu anak acara sering kayak gitu di awal, semangatnya tinggi banget. Tapi coba gue balikin lagi, budgetnya ada nggak gitu, keuangannya ada nggak, finance-nya mendukung nggak? Karena fatalnya di banyak acara yang udah gue lakuin, evaluasinya masih sering terjadi itu gitu. Jadi ketika anak acara mengkonsepkan suatu acara, kadang kejauhan gitu. Dan beberapa anak acara gue ngeliat kadang cukup egois ya, kalau mereka mikir kayak, oh ya gue udah capek-capek bikin konsep acara ya, itu urusan anak finance, urusan anak danus buat nyari duitnya, gue nggak mau tahu gimana, pokoknya duitnya harus ada biar acara gue bisa maksimal, gestarnya bagus, yang datang rame gitu.
Padahal nggak kayak gitu. Padahal nggak sesederhana itu gitu. Karena lu boleh berpikir tentang divisi lu, tapi lu jangan lupa ada divisi-divisi lain, ada tim lu secara keseluruhan, ada target audiens lu yang seperti apa, itu harus benar-benar difikirkan. Kasarnya kalau gue bilang, lu nggak bisa seenaknya sendiri jadi anak acara. Emang dibutuhkan kreativitas, terus pola pikir yang kritis gitu, buat anak-anak acara. Kenapa? Karena lu bakal dihadapin sama situasi tadi. Situasi di mana lu udah bikin ide bagus, konsep bagus, segala macam, tapi dilempar balik. Ternyata tim lu itu nggak punya dana yang cukup gitu. Ternyata venue atau tempat lokasi yang lu incar tuh udah ada yang ngebuk di hari itu gitu. Lu nggak bisa pakai tempat itu. Ternyata bisa jadi pembicara-pembicara atau artis yang lu mau tuh udah nggak bisa di tanggal yang lu pengen gitu. Terus gimana kalau kayak gitu? Itulah balik lagi ada yang namanya tanggung jawab dari divisi acara. Tanggung jawab yang gue maksud di sini adalah harusnya gitu. Ketimbang lu berpikir kayak, oh gue bakal bikin acara segini, budgetnya 500 juta buat di teknik gitu. Ternyata realisasinya anak dana usaha ini cuma bisa nyari 100 juta dan itu mereka udah sekarat gitu. Mereka udah empot-empotan, udah keluarin semua cara, udah coba nge-reach macam-macam sponsor, udah coba danusan, risol atau makanan tiap hari tapi duitnya nggak kekumpul gitu. Nah inilah peran anak acara di pertengahan atau bahkan dari awal mereka harus bisa ngeset. Oke, kalau gue target utama gue 500 juta, berarti gue harus bikin acara dengan konsep kayak gini, pembicaranya seperti ini, bla bla bla. Ada lagi lo harus bikin rencana realistis gitu. Gimana kalau ternyata si dana usaha lu atau anak finance-nya setelah kalian berkoordinasi, kalian ngobrol, dia bilang, oh nggak bisa gitu. Dengan semua usaha gue dan tim gue, kata anak Danus, paling-paling gue cuma dapat 250 juta. Kalau udah kayak gitu ya lu harus bikin rencana realistis. Ibaratnya target lu 500 juta. Dengan 250, acara lu harus kayak gimana? Konsepnya ada yang perlu diubah kah? Pembicaranya ada yang perlu diubah kah? Gestar ada yang perlu diubah kah? Tatanan susunan acara perlu berubah atau gimana? Itu harus dipikirin. Dan penting banget kalau kalian nyiapin yang namanya plan C gitu. Gue kalau orang bilang plan C ya, gue kalau bahas realistis ya, itu bahkan plannya bisa C, D, F, G, H, I, dan seterusnya gitu. Karena nggak ada yang tahu, lu udah nyusun strategi buat uang masuk, keuangan masuk misalnya. Acara, sekarang kita bulan September, acaranya bulan Januari. Lu target bulan Desember tuh duitnya udah kumpul 80%. Nggak ada yang jamin. Bisa jadi baru 20%. Kalau nggak dilakukan dengan strategi yang benar ya gitu dari divisi-divisi lainnya. Jadi acara ini harus mampu beradaptasi gitu, menyesuaikan. Ibaratnya dengan semua ide, konsep yang lu punya, lu bisa ibaratnya gini, bukan lu bisa bikin acara terus budgetnya lu nentuin atau gimana gitu, tapi dengan budget yang tersedia lu bisa bikin acara apa, kita balik aja gitu. Gue bakal bahas selanjutnya ada ini beberapa hal sederhana gitu, hal sederhana yang krusial sebenarnya karena waktu kita nggak banyak, gue bahas 4 poin ini aja lah gitu. Ibaratnya dalam rangkai suatu acara, dalam mengerjakan suatu acara, itu apa yang perlu diperhatiin. Di sini gue ambil 4 poin, sini ada ide, konsep, teknis, dan eksekusi. Ini semua bisa ada kalau ada apa? Kalau ada satu, namanya challenge gitu. Tantangannya apa gitu. Sebelum lu masuk ke ide, sebelum lu masuk konsep teknis dan eksekusi, lu harus tahu tantangannya apa. Permasalahannya apa, terus medan yang lu lalui seperti apa. Kayak gitu. Kita bakal bahas satu-satu ya. Sini ada ide gitu. Kalau kalian ibaratnya, gue mau ngasih tau dulu sih, kalian nih masuk ke Fakultas Teknik Universitas Indonesia, harusnya udah bersyukur banget. Gue jujur gue bersyukur banget masuk teknik. Karena apa? Karena pembelajaran yang gue dapat di teknik itu benar-benar definisi bermanfaat gitu. Gue di sini kalau dibilang mau menghasut kalian buat ikut kepanitiaan atau organisasi sebanyak-banyaknya ya silakan kalau kalian bisa gitu. Itu pilihan. Tapi gue ingat pas gue baru masuk UI, waktu itu ada salah seorang ketua BEM UI, dia nanya kayak gini, lu tahu nggak? Dia bilang, kenapa IPK di kelas itu maksimal 4?
gue waktu itu masih bertanya-tanya kayak, oh iya, kenapa sistem dengan pendidikan ini IPK di kelas itu maksimal 4. Jujur gue nggak pernah mendalami alasannya itu apa segala macam. Terus dia nyeletuk gitu kayak, kenapa? Dia bilang 4, karena 96 lainnya bisa lu dapet di luar kelas. Dia bilang kayak gitu ke gue, dan gue kayak, wow, ya saya ini orang satu kayak, tapi benar menurut gue gitu, kayak ketika lu belajar di kelas akademis ya itu penting, banyak hal yang bisa lu pelajarin di situ. Tapi kalau kita bahas soft skill, kemudian bagaimana prakteknya lu di lapangan, bagaimana lu bersosialisasi dengan banyak orang, bertemu rekan, terus kemudian kerjasama antar tim segala macem, gue sangat menyarankan lu ikut kepanitiaan atau organisasi. Dan itu pilihan lu, apapun itu, bagaimana ngebagi waktunya, itu pilihan lu. Oke, kalau bahas di teknik, banyaklah ibaratnya pilihannya. Kita lanjut pertama, jadi gue mau kalian memposisikan diri sebagai anak teknik gitu. Karena kalian udah anak teknik, kalian dihadapin ke suatu permasalahan kayak, oh, anak teknik angkatan 2020 butuh suatu acara gitu buat mempersatukan angkatannya. Banyak tuh opsinya kayak, oh apa ya, itu tantangannya tuh kayak angkatan gue 2020, biar kenal satu sama lain, apa ya tantangannya, harus bikin acara apa ya gitu. Dimulai dari ide. Kalau kalian udah tahu tantangannya, ide ini bisa ngalir dengan sendirinya gitu kayak, oh kalau pengen angkatan gue solid berarti kalau bisa ada acara yang menghubungkan satu angkatan gitu, semua orang ada angkatan 2020 tuh di satu tempat, kita bisa berinteraksi bareng, ngobrol bareng segala macem, dan di situ kita bisa senang-senang bareng. Masuk ke konsep gitu, tadi dari ada challenge, kalian muncul ide kayak, oh idenya kayak, oh ya udah gue bikin acara di teknik mungkin buat angkatan 2020 biar kita senang-senang bareng, ketemu, kumpul bareng, bersosialisasi. Masuk ke konsep, acara itu kayak gimana, mau dibawa seperti apa bentuknya gitu. Apakah itu berupa kompetisi gitu, seperti acara-acara di teknik, misalnya departemen satu lawan departemen lainnya, tanding basket, tanding bola, atau apapun itu, atau kalian pengen bikin festival, jadi kalian bikin konser musik di teknik yang bisa dinikmatin bareng-bareng sama angkatan 2020, atau gimana, itu konsep. Kemudian masuk ke teknis. Teknis ini adalah hal krusial banget, dimana ketika kalian bikin suatu acara, konsepnya udah dapet, masuk ke teknis. Teknis yang dimaksud adalah rundown-nya bagaimana, susunan acaranya kayak gimana, waktunya gimana, tempatnya di mana gitu, pembicaranya siapa, targetnya siapa, audiensnya gitu. Dan balik lagi ke teknisnya tuh pelaksanaannya gimana gitu. Antara kalau kalian pakai teknik itu mulai dari jalur masuknya, kemudian urutan susunannya kayak gimana gitu. Terus kalian bisa bikin juknis club gitu, kayak petunjuk teknis, petunjuk lapangan. Misal ada performance dari beberapa departemen, itu urutannya kayak gimana, dan lain-lain. Kemudian masuk ke tahap eksekusi. Baru di eksekusi ini si acara definisi hari H itu bertanggung jawab sebenarnya buat banyak banget permasalahan mulai dari A sampai Z. A sampai Z ini terkait teknis, terus kemudian terkait rundown, kemudian terkait gimana caranya kalian ngejaga crowd, gimana caranya kalian tetap buat acara berjalan dengan baik dari awal sampai akhir gitu. Dan tantangannya banyak, tantangannya definisi banyak banget pasti, tapi gue percaya gitu, intinya ada di kerja sama tim gitu. Kalau kalian lihat kenapa di sini gambarnya ada orang pada tos berlima, karena ya lu mau sejago apapun, lu sekritis apapun, lu individu yang bekerja dengan serajin apapun, lu nggak bisa apa-apa tanpa adanya temen lu gitu, tanpa adanya tim lu, tanpa adanya orang-orang yang bisa lu percaya buat menjalankan ini bersama-sama. Karena kesuksesan sejatinya didapat bersama-sama gitu, bukan seorang diri menurut gue ya. Ya anggaplah kalian pribadi-pribadi yang udah terbaik gitu, tapi kalian bakal menghasilkan sesuatu yang jauh lebih baik kalau kalian bisa bersama-sama kayak gitu. Oke, karena kalian anak teknik, gue bakal bahas di teknik gimana. Jadi kalau kita bahas dari sisi acara, tadi gue bilang, kalian harus perhatiin ada yang namanya ide, konsep, teknis, dan eksekusi. Di teknik, gue mau ngasih tahu, ada sebegitu banyak ranah kontribusi.
banyak banget ranah kontribusi kalian. Sebenarnya bebas, itu pilihan kalian. Kalian mau berkontribusi di akademis ataupun non akademis sekalipun. Tapi satu pesan gue, kalau ada yang bilang, oh prioritasin akademis lah gitu, akademis 70%, non akademis 30%, atau ada yang bilang, oh akademis sama non akademis harus seimbang gitu, 50%, 50%, biar kalian bisa bagi waktunya. Gue mau ngingetin, kalau menurut gue pribadi, itu salah gitu. Ya tiap orang punya persepsinya masing-masing, tapi menurut gue itu salah. Ini bukan tentang bagaimana lu ngebagi 100% jadi 70-30 atau 50-50 gitu. Tapi akademis dan non-akademis adalah dua hal yang berbeda gitu. Kenapa nggak lu lakuin total, lu kasih 100% untuk masing-masing. 100% di akademis, 100% untuk non-akademis. Dalam artian, ketika lu menjalankan perkuliahan, ketika lu berada di kelas, ya itu saatnya lu fokus di kelas. Ketika lu berada di lapangan, lu bikin acara, di sini ada gambarnya acara-acara anak teknik, ya lu fokus, lu kasih yang terbaik 100% gitu. Karena sejatinya kayak gitu, teman-teman. Lu jangan mikir, oh gue harus gimana ya caranya buat bisa survive, seimbang, gimana-gimana. Ya lu kasih yang terbaik di tiap hal yang lu pilih, menurut gue itu. Kalau mau akademis bagus ya kasih 100%. Kalau mau non-akademis lu lancar organisasi, kenal orang-orang, kasih juga 100%. Di sini ada gambar-gambar acara teknik ya, keseruan gimana kompetisi-kompetisi yang ada. Kita ini fakultas teknik, fakultas dengan massa paling banyak di Universitas Indonesia. Satu angkatan tuh bisa sampai 1.500 orang, kalau gue nggak salah ya. Dan lu bayangin gimana kita sebagai anak teknik bisa ngerangkai satu acara itu, harus nyusun masa sebegini banyaknya, itu nggak mudah gitu. Kemudian kalau tadi gue kasih lihat nih ada kompetisi supporteran bareng gitu. Jadi supporteran ini merupakan satu identitas ya buat anak teknik. Kita kalau di UI terkenal supporterannya paling rame, paling kompak, paling solid, paling seru lah gitu kalau kata semua orang fakultas lain juga. Dan gue bilang, jadi kalau acara tadi di atas gue sempet ngasih lihat berapa gambaran konser-konser segala macem. Di teknik ini kontribusi kita sebanyak itu. Lu mau acara yang seru, olahraga, supporteran rusuh-rusuh kayak gitu, lu mau ya silahkan, itu ada. Tapi kalau lu tertarik dengan musik, lu tertarik dengan konser segala macam seni, gue bilang itu ada juga gitu. Sini ada yang namanya dongkrak seni UI gitu teman-teman. Atau bahkan banyak acara lain di teknik ya, ada teknik open house gitu, ada aksioma buat kalian masih mahasiswa baru. Bakal banyak acara-acara yang bakal melibatkan kalian gitu. Melibatkannya dalam artian bisa jadi emang di awal kalian sebagai volunteer, kalian sebagai panitia, staff. Tapi itu semua sebenarnya persiapan. Persiapan buat apa? Di tahun selanjutnya, ketika kalian naik ke tingkat 2, kemudian kalian tuh bakal dipersiapkan dari awal, dari masa adaptasi dunia kampus sama DK, kemudian ada masa bimbingan, semuanya itu persiapan buat kalian lebih matang lagi beradaptasi, baik akademis, non-akademis, dan semua acara ini yang gue kasih lihat fotonya, kalian yang bakal handle gitu. Di masa depan kalian orang-orang, bisa jadi kalian yang jadi project officer-nya, kalian yang menjadi BPH, atau kalian ketua divisi acara, dan lain-lain. Kayak gitu. Jadi, dari sebanyak itu ranah kontribusi yang ada di teknik, kalau kalian ikutin guidebook Mabim pasti dijelasin juga ada. Kalian ada himpunan di departemen masing-masing, untuk program internasional. Kemudian di tingkat teknik ada BEM, kemudian ada banyak unit-unit komunitas, KPD, dan lain-lain. Kontribusinya tuh banyak banget dari segi kepanitiaan dan organisasi. Sekarang tinggal balik lagi sih sebenarnya, kayak pertanyaannya adalah kalian pikirin gitu dari masing-masing diri kalian, kira-kira gue udah jadi anak teknik, gue capek-capek masuk teknik, gue mau dapat apa sih di teknik? Gue mau ambil akademisnya aja kah? Itu pilihan lu. Atau gue mau punya banyak pengalaman di non akademis kah? Gue ikut berbagai macam kepanitiaan, gue ikut macam-macam organisasi, ya itu pilihan lu gitu. Dan gue bilang gitu, kalau kalian tahu Tan Malaka itu bilang terbentur, terbentuk gitu. Ya itulah tahapannya gitu, kalian emang harus laluin proses. Gue nggak bilang ini bakal mudah kalau kalian ikut macam-macam ya. Kalian ikut
kepanitiaan atau organisasi apapun itu, bagi waktu dengan akademisnya, dengan beban akademis itu gue nggak bilang itu bakal mudah, tapi itu pilihan gitu. Sampai kalau teman gue bilang, itu bukan, kita di teknik bukan terbentur, dia bilang. Dia ngerasa kayak, gue ini udah terbentur, benjol, dia bilang. Ya itulah gitu. Tapi menurut gue semua hal yang lo lakuin nanti, ya bakal ada manfaatnya gitu. Bakal kerasa manfaatnya benar-benar definisi mulai dari kalian mahasiswa baru, dari tahun ke tahun kalian bakal ngerasain sesuatu improvisasi lah. Sesuatu perkembangan pada diri kalian masing-masing. Gue pun begitu ketika gue mahasiswa baru, gue awalnya ikut berbagai macam kepanitiaan segala macam, memang beradaptasi gitu. Oh gimana cara gue bagi waktu istirahat, waktu nongkrong, waktu main, waktu belajar dengan tugas-tugas yang banyak gitu, kayak kalian bakal dapet titik itu. Dan pastinya gitu gue sebagai bagian dari fakultas teknik punya harapan yang sebesar itu pada kalian, teman-teman mahasiswa baru, buat ngasih kontribusi terbaik kalian ke teknik UI gitu. Dan pertanyaannya itu tadi gitu, kontribusi dari kalian masuk ke jalur mana itu pilihan, tapi satu hal yang pasti, gua di sini, kemudian Are dari Kemabem, dan semua masyarakat atau semua warga dari Fakultas Teknik UI gitu, kita sangat nunggu gitu, kami sangat nunggu kontribusi terbaik dari tiap-tiap individu kalian. Oke, itu aja paling kalau dari sesi pemaparan materi yang gue sampaikan. Biar kalian lebih paham, kita sama-sama enak juga, sama-sama lebih ibaratnya bisa merasakan langsung lah gitu, kira-kira dalam mengkonsep suatu acara ini poin-poin apa yang perlu diperhatikan, gimana cara kita berpikirnya gitu, kemudian apa hal-hal krusial apa yang harus dari awal kita perhatikan. Kita langsung aja gitu masuk ke workshop. Workshop ini sederhana banget, definisi waktu terbatas, workshop ini dibikin sesederhana mungkin biar kita bisa sama-sama belajar gitu. Bukan cuma kalian, tapi gue di sini sebagai pembicara juga masih belajar. Sini gue bakal ambil suatu studi kasus. Studi kasusnya itu dari acara Kebanggaan Teknik ya. Ini kalau kalian tahu, ini acara seni terbesar kita gitu. Ada namanya Dongkrak Seni UI. Di sini kita bukan cuma bikin suatu konser, ada artis tampil nyanyi segala macam, tapi di sini kita ada pameran seninya, kemudian ada komunitas-komunitas dan lain-lain. Kayak gitu. Terus di Dongkrak Seni UI ini gue pengen kita bedah gitu. Tadi gue udah bilang di sini ada namanya ide, konsep, teknis, dan eksekusi. Buat lebih sederhana kita obrolin bareng-bareng, gue bakal bedah dari sisi ini. 5W 1H. When, where, how, who, why, what. Ya itulah 5W 1H, kalian pasti udah belajar. Ini sesederhana itu. Gue pengen di sini teman-teman boleh kita bahas bareng-bareng ya. Kita bedah satu-satu. Jadi kasusnya ini adalah Dongkrak Seni UI gitu. Gue mau kalian lihat Dongkrak Seni UI dari sisi 5W 1H. Oke. 5W 1H. Gue stop presenting dulu. Ini layarnya yang kelihatan masih 5W 1H apa gimana? Masih 5W 1H, Pak. Oke, masih 5W 1H. Ya udah. Kita bahas Dongsen ini ya. Jadi konteksnya adalah Dongkrak Seni UI adalah acara yang melibatkan bukan cuma internal dari warga teknik UI, tapi acara ini melibatkan pihak eksternal gitu. Jadi kalian ngundang orang-orang dari luar UI semuanya kayak buat datang. Tahun lalu tuh kita bikin di Fakultas Teknik acaranya. Dan di situ acaranya berjalan gitu. Sekarang kita bedah. Gue pengen buat teman-teman, nah tuh teman-teman bisa. Oke, tadi bentar ya. Nah, jadi kita di sini terbuka aja, bisa sama-sama kalian nanya, atau gue bahkan pengen nanya sih sebenarnya kalian. Jadi buat ngelihat dari sisi 5W 1H ini, gue pengen kita bedahnya bareng-bareng gitu. Pertama mulai dari
who-nya dulu deh, boleh. Gue pengen di sini teman-teman terbuka aja, boleh berpendapat gitu. Jadi buat yang mau pendapat, kalian bisa di unmute terus kalian bilang gitu. Gue sebut pertanyaannya ya, kayak contoh who. Kalau kita bikin dongkrak seni UI, sebenarnya siapa sih? Siapa aja faktor yang perlu kita perhatikan, siapa aja golongan atau orang yang terlibat dalam dongkrak seni UI, itu siapa gitu. Yuk, siapapun itu boleh tolong jawab, langsung di unmute aja, perkenalan nama, terus dari departemen mana. Pertanyaan nomor 1, siapa ya? Who. Ayo, satu orang volunteer. Atau gua tunjuk mungkin. Saya Ada yang mau? Izin. Baik. Oke, silakan siapa? Perkenalkan, nama saya Alfred Haki. Saya dari jurusan Teknik Kimia 2020. Buat masalah siapanya, ini kan siapa yang terlibat ya, Kak? Iya. Kalau misalkan masalah pesertanya, mungkin bisa jadi anak tekniknya langsung. Terus kita juga bisa mengundang anak-anak fakultas lain juga. Oke. Terus juga kita bisa undang orang-orang yang mungkin terlibat sama tema kita. Misalkan kita mau angkat seni, tapi seninya ini berhubungan sama lingkungan, kita bisa undang KLHK dan sebagainya, kayak gitu, Pak. Oke. Thank you ya, Mbak Haki. Temennya ada yang mau nambahin mungkin? Saya boleh, Kak? Oke, silakan. Menurut saya dalam dongkrak seni itu mungkin ada beberapa faktor siapa saja yang terpenting, mulai dari panitia, dari aspek pementas juga, terus mungkin bisa mengundang narasumber, dan yang paling penting itu audiensnya tentu. Paling penting audiensnya. Oke. Di sini dari segi siapa, gue nambahin, thank you teman-teman udah jawab. Jadi selain kita ngelihat dari sisi audiens atau orang-orang yang terlibat dalam kepanitiaannya, kita bisa lihat juga dari sisi partnership. Partnership itu siapa sponsor yang akan bantu kita, media partner mana yang akan bekerja sama dengan kita untuk memaksimalkan acara ini, dan lain-lain. Kayak gitu ya. Kemudian selanjutnya tuh ada when, where itu oke, siapapun boleh kalian sebut aja, contoh kayak menurut gua gitu, kayak kalian jawab menurut saya Kak, kayak kalau dongkrak seni UI itu bisa diadainnya di Fakultas Teknik gitu. Terus atau ada yang mau berpendapat bilang kayak menurut saya kalau mau masanya lebih banyak, yang datang lebih banyak, bisa diadain di tempat konser mana gitu, kayak siapapun itu ya bisa dijawab dari when, ya when-nya aja dulu, kayak when sama where gitu, kayak kira-kira kalian mau bikinnya di mana sama kapan gitu. Kapan di sini contoh kayak oh mending bikinnya Desember aja Kak, kenapa gitu. Ya soalnya orang-orang itu Desember udah libur, udah nggak masuk kampus gitu. Jadi udah saatnya kita seneng-seneng segala macem bisa di akhir tahun gitu. Ada yang mau menjawab mungkin? Satu orang? Kamu mau coba jawab, Pak? Oke, boleh silakan. Oke, saya Muhammad Hadi Raffi Ramadian dari Departemen Arsitektur 2020. Oke. Mau jawab pertama yang when dulu kali, yang where dulu, Kak? Ya, boleh. Kalau yang where, menurut saya lebih baik kita ngadainnya di Fakultas Teknik sendiri. Karena pertama dari segi biaya kita nggak harus sewa tempat segala macam. Dan kalau misalnya kita arah audiensnya ini untuk masyarakat umum, kita bisa ngenalin masyarakat umum ke Fakultas Teknik kita, ke UI, terutama ke Fakultas Teknik kita. Siapa tahu ada orang-orang yang ingin masuk ke Fakultas Teknik kan jadi bisa lebih tahu secara nggak langsung. Terus untuk when-nya, kalau menurut saya ini terlepas dari masalah pandemi ya Kak. Iya. Jadi kalau menurut saya when-nya ini lebih enaknya diadain di sekitar libur semester bulan Juni atau Juli Kak. Karena menurut saya di situ biasanya liburnya lebih panjang. Oke. Gitu sih Kak. Benar-benar. Thank you Hadi. Ada satu lagi mungkin yang mau berpendapat atau nambahin? Kalau ada. Boleh Kak. Oke, silakan. Saya Lazari Fajar Wiwitan dari Departemen Teknik Industri. Oke. Saya sedikit berbeda pendapat dan bukan berarti pendapat teman saya salah. Cuman menurut saya untuk where-nya, saya lebih setuju kalau kita membuat suatu acara di tempat
venue yang lebih besar dan mencakup lebih besar penontonnya. Karena menurut saya untuk biaya tersendiri pasti akan tertutup sama tiket atau audiens yang besar pula seperti itu. Dan di sisi lain juga kita mengangkat nama dan tingkatan acara kita pun akan semakin dipandang lebih tinggi ketika kita mengadakan di venue tertentu. Untuk WNA saya setuju sih di antara Juni dan Juli. Karena pasar kita kan anak muda dan terutama mahasiswa. Terima kasih. Oke. Thank you Lazuardi. Oke, jadi gue sedikit berpendapat itu. Jadi kita ketika menjalankan suatu acara nanti, kalian sebagai divisi acara, kalian diskusi di awal, kalian konsepin bareng, itu bakal wajar gitu. Itu hal yang lumrah kalau dalam satu divisi kalian bisa berbeda pendapat dengan satu sama lain. Tapi poinnya adalah gimana kalian nanti diskusi itu kalian lihat plus minusnya gitu dari masing-masing. Contoh tadi, kalau kalian bilang mau venue atau tempatnya di teknik atau di luar teknik, kalian bisa jabarin itu satu-satu gitu. Kalian pikiran kayak, oh kalau di teknik gratis, kalau di teknik enak panitianya nggak usah, mobilisasinya gampang udah di teknik gitu. Tapi kalau di luar benar juga, masanya bisa lebih banyak, tempatnya bisa lebih luas, orang bisa lebih tahu tempatnya terjangkau, misal kalian mau taruh di Jakarta, kayak gitu, dan lain-lain. Pertimbangan-pertimbangan itu nantinya bakal berpengaruh gitu dengan adanya poin-poin alasan dibalik pilihan kalian. Oke. Kemudian di sini coba, tadi kan kita udah bahas when, where-nya udah juga gitu, terus habis itu who-nya juga udah gitu. Terus why-nya tadi sebenarnya udah disinggung juga gitu. Why-nya kayak kenapa pilihannya di situ gitu. Terus gue pengen nanya, itu kan dari segi konsep acaranya ya gitu. Kalau kita masih bahas Dongkrak Seni UI ya gitu topiknya. Kalau dari how gitu teman-teman, kira-kira bagaimana sih gitu, pertanyaan gue adalah bagaimana kalian sebagai yang konsep suatu acara ini, kira-kira apa gitu rencana strategi kalian, bagaimana rencana strategi kalian biar masa ini pada datang ke acara kalian, biar acara kalian ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya, biar acara kalian ini kalian udah capek-capek bikin berkesan gitu buat semua orang. Silakan, ada yang mau menanggapi. Ini nggak ada salah, nggak ada benar ya, kalian bebas nyampein pendapat biar kita sama-sama belajar. Saya Bang. Oke, silakan. Nama dulu. Kenalin, nama gue Zaki Taufikul Hakim dari Teknik Industri Program Internasional Angkatan 2020, IKM Muda FTUI 2020. Yang pertama tentunya menurut gue lebih baik kita melihat dulu acara tahun lalu kayak gimana. Kita lihat evaluasi tahun lalu, kira-kira kekurangannya di mana dan kelebihannya di mana yang bisa kita implementasikan untuk acara tahun ini. Lalu yang kedua adalah gimana cara attract massa. Tentunya pertama adalah kita perlu membuat konsep acara yang bagus dulu, yang menarik dan kira-kira sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat di luar sana. Dan yang kedua tentunya kita perlu promosi-promosi baik itu secara online maupun offline. Terus masalah konsep acaranya nanti kita juga perlu membagi-bagi ke tim-tim lagi, kayak misalkan ada LO-nya, terus kayak misalkan sound system-nya dan lain-lain. Nah itu kita juga perlu setting itu semua. Dan yang terakhir tinggal eksekusinya aja. Terima kasih, Kak. Thank you, Zaki. Mungkin ada satu orang lagi yang menambahin. Saya. Oke, silakan. Oke, perkenalkan, saya Bayu Dewanto dari Teknik Sipil Angkatan tahun 2020. Untuk how-nya, saya pikir untuk antisipasi bagaimana kalau misalnya ada yang tidak sesuai dengan rencana, jadi kita perlu membuat plan A, B, C, dan D, dan seterusnya. Terus kemudian untuk track massa, untuk promosi, kita mungkin perlu apa yang spesial dari acara ini, apa highlight dari gestarnya ini, apa yang harus kita tekankan, yang menarik orang-orang. Terus kemudian untuk menjaga rundown-nya supaya tepat waktu, itu kita antisipasinya bagaimana? Apakah harus dipastikan gestarnya datang sejam lebih cepat atau bagaimana? Gitu, Kak. Terima kasih. Oke. Thank you, Bayu. Gue senang banget nih dengan pendapat teman-teman tadi, bahwa ketika kita konsepin suatu acara itu kita ngelihatnya emang bener
kita ngelihatnya luas, kita ngelihatnya jauh gitu. Kita bikin acara misalnya masih tahun depan, ya kita lihat tahun-tahun sebelumnya kayak gimana, itu gue setuju. Ada yang namanya evaluasi gitu. Jadi anggaplah Dongkrak Seni ini udah berjalan 9 tahun gitu. Kalian lihat aja gitu, awal mula dibikinnya Dongkrak Seni ini tuh apa gitu. Tujuan utamanya apa gitu. Terus perkembangannya dari tahun ke tahun seperti apa. Apakah ada perubahan bentuk, apakah ada perubahan konsep, apakah ada perubahan target audiens dari tahun ke tahun. Itu yang perlu dianalisis benar banget. Terus kemudian kalau kita bahas teknis, tadi Bayu bilang, kita emang perlu bikin yang namanya plan A, plan B, plan C. Benar, itu dari awal. Kalau kita pertanyaannya bagaimana rencana strategis ya, itu salah satu poin yang penting banget kalau kalian bikin acara. Kalian mau bikin acara di Fakultas Teknik, itu kan outdoor gitu. Kalian harus mikir kalau hujan gimana gitu. Kalau kita sewa tempat di tempat lain, indoor, itu ada keuntungannya karena misalnya dalam ruangan, jadi hujan aman, kayak gitu. Tapi kalau misalnya budgetnya nggak nyampe buat nyewa tempat di luar teknik gitu, berarti kalian harus pikirin gimana caranya di teknik kalau hujan gitu. Ya itu pilihan kalian, mau pakai pawang hujan kayak mau kalian gimana biar nggak hujan, diatur pakai terpal atau apapun itu. Tapi itu harus dipikirin. Karena dari sisi divisi acara, kita bahasnya sejauh itu. Emang kita benar-benar eksekusinya tuh kita hari H gitu. Eksekusi kita hari H, tapi dalam prosesnya kita udah jalanin itu udah dari lama gitu. Kayak tadi kalian lihat budget, terus kontak artis segala macam dan lain-lain. Dan secara keseluruhan, kalau pembahasannya Dongkrak Seni UI, gue rasa tiap-tiap dari jawaban yang kalian sebutin itu udah cukup bisa itu. Itu udah cukup bisa menjelaskan gitu. Ibaratnya bedah, kalau kita bedah si Dongkrak Seni UI itu kayak gimana. Oke, terus selanjutnya kalau dari pembahasan kita bareng-bareng si Dongkrak Seni UI ini, gue apresiasi buat teman-teman yang udah jawab semuanya di masing-masing dari kalian gitu. Terus harapannya sih sebenarnya dengan pembedahan contoh studi kasus yang sederhana ini itu bisa kalian terapkan nanti kalau kalian udah jadi orang yang buat acara di teknik gitu. Mau itu di departemen kalian, kalian bikin gathering, kalian bikin acara di jurusan kalian, kalian bikin acara di angkatan kalian di teknik, ataupun kalian ntar udah bikin acara yang skalanya satu teknik gitu. Fokusannya di situ. Jadi harapannya kalian bisa kasih kontribusi terbaik dan apa-apa yang kita bahas di sini yang tadi gue udah sempat sampaikan bisa juga kalian terapkan. Gitu. Oke, sekian dari gue mungkin ya. Mungkin kalau selanjutnya bakal ada sesi pertanyaan ya, Ri? Iya, bener banget, Kak. Oke. Jadi untuk sesi workshop ini sekian juga dari Kak Cakra. Makasih banyak, Kak, buat insight-insightnya juga yang banyak. Terus untuk sesi pertanyaan kali ini bakal dibuka buat 3 penanya pertama. Boleh untuk yang mau nanya ketik P di chat, nanti langsung dipanggil dan boleh langsung nanya. Oke. Gue mau ngasih tahu, ini kayaknya udah mau azan nggak sih? Oh iya. Kayak rumah gue tuh dekat masjid itu, jadi suara azan itu bakal kedengeran. Jadi mungkin yang nanya di aja kali ya, sambil nunggu azan. Boleh di ini dulu aja, kumpulin dulu pertanyaan. Maksudnya kalian ketik P dulu buat nanti pas nanya setelah azan boleh. Oke. Pertanyaannya bisa apapun ya. Silakan teman-teman.
Terus. Halo teman-teman, untuk pertanyaannya boleh diketik dulu aja, soalnya sambil nunggu azan juga, jadi sekalian mempersingkat waktu. Makasih. Oke, kalau di tempat gue baru banget kelar nih azan. Atau di yang lain? Udah sih guys ini. Udah. Ya. Berarti mulai aja ya nih. Oke. Buat pertanyaan pertama dari Regina Angelic, boleh di unmute dan on cam dan kasih pertanyaannya buat Kak Cakra. Regina Angelic, ada nggak ya? Oke, kedengeran. Dulu nama saya dari Situr, Calon Muda FTUI. Jadi kan dari kata-kata banyak banget. Ada nggak sih kayak kayak gitu precious atau apa dan gimana cara nge-handle itu? Sorry tadi kayaknya berlapis deh suaranya. Boleh ulang dikit nggak? Atau diketik aja ya kayaknya? Enggak. Tadi soalnya ada yang nggak mute gitu, jadi suaranya double. Ulang ya, saya mau nanya. Jadi kan Kak Cakra kan pengalamannya udah banyak banget nih di bidang acara itu. Ada nggak sih momen yang kayak berkesan banget buat Kak Cakra yang kayak pressure-nya entah tinggi banget atau membutuhkan solusi cepat atau gimana, dan gimana Kak Cakra bisa nge-handle itu dan pelajaran apa yang Kak Cakra ambil dari situ? Oke, anggap nih. Thank you ya. Ini jawab dulu apa gimana, Rey? Boleh jawab dulu deh, Kak, sekalian dilihat waktunya. Oke. Thank you, Regina. Kenalin lagi, gue Cakra dari Ars 17, anggota aktif IKM FTUI 2017. Sebenarnya terkait dari pengalaman dan kesan yang pernah gue rasain, ada satu pengalaman yang menurut gue fatal gitu. Kalau ditanya berkesan atau enggak, ini berkesan banget, tapi sebenarnya parah banget gitu. Jadi dari sekian banyak pengalaman gue bikin macam-macam acara, baik itu skalanya kecil sampai skalanya besar. Gue undang artis-artis internasional. Pas tahun lalu gitu, gue sempat ngerasa ada momen acara yang gue udah rancang capek-capek sama tim gue segala macem, sama IO gue waktu itu, kayak itu sebenarnya acara tahun kedua kita gitu. Pas tahun pertama acara kita sukses karena kita undang artis internasional yang belum pernah ke Indonesia, pengunjungnya rame ribuan. Jadi tahun depannya kita cukup percaya diri dengan strategi baru kita kembangin lagi. Tapi ternyata ketika acaranya berjalan, tadi gue bilang, budget yang gue prediksi di awal, misalnya, gue ambil sebut angka ya, misalnya prediksi awal gue bisa jalannya acara ini dengan angka 2M gitu. Ternyata realisasinya nggak semudah itu gitu. Di tahun kedua, kebetulan semua artis yang gue pengen tuh udah diambil sama entah itu IO lain atau diambil sama negara lain, karena kalau artis internasional tuh ribet ya, lebih ribet dari artis lokal nyusun jadwalnya. Jadi acara gue tetap berjalan, tapi itu fatal banget gitu. Fatalnya apa? Karena nggak semaksimal
acara tahun lalu. Jadi acara tahun lalunya udah gede, semua orang seneng. Tapi tahun ini terjadi penurunan gitu, downgrade lah ibaratnya. Dan fatalnya apa, itu ngaruh ke partner kita, ke sponsor kita, segala macem gitu. Mereka sempat komplain kayak bilang kayak, kok acara ini nggak seramai tahun lalu, kok acara ini ibaratnya tahun lalu exposure yang dapat jauh lebih besar, tapi tahun ini berkurang gitu. Sampai akhirnya ada, kita kalau kerja sama perusahaan-perusahaan, company itu ada MOU yang detail banget, itu berhalaman-halaman. MOU itu Memorandum of Understanding, jadi semacam surat perjanjian kayak kalau lu bikin acara kayak oke, brand tersebut ngasih duit ke kita, ngasih uang sponsor ke kita buat support acara kita, tapi dengan syarat acara kita memenuhi target-target, ada poin-poinnya gitu. Dan ternyata poin-poin yang tertulis di perjanjian kayak contoh misalnya gue awalnya optimis gitu bisa narik 10.000 orang, ternyata eksekusinya nggak berhasil gitu, fatal banget, turun downgrade-nya gitu. Jadi momen itu tuh gua diskusi sama tim, ibaratnya kayak bener-bener mecahin masalahnya itu bareng-bareng gitu. Ketika apa yang udah kita persiapin kurang lebih 1 tahun, terus eksekusinya nggak maksimal, gua nyesek banget waktu itu, Dan beberapa perjanjian gue dengan brand itu jadi kekat, ibaratnya mereka support dana segini, kalau gue kasih lihat pakai tangan, kekat jadi segini gitu. Dan itu parah banget, berdampak ke gue dan timnya parah banget. Jadi kalau ditanya berkesan, itu berkesan pengalaman gue, bukan pengalaman ketika gue berhasil menurut gue yang berkesan, tapi pengalaman ketika gue gagal. Karena apa? Karena ketika gue gagal, gue dapat banyak pelajaran baru yang gue yakin pelajaran itu bisa gue terapin gitu. Gue bisa antisipasi itu di semua acara, atau ibaratnya hal-hal yang gue bakal lakuin ke depan, gue bakal lebih hati-hati lagi gitu. Kalau ditanya berkesan itu sih, justru di kegagalannya bukan di kesuksesan gitu. Gue bikin acara lumayan banyak yang sukses gitu, kayak overall hampir semuanya sukses, tapi ada satu yang menurut gue cukup gagal dan itu paling berkesan buat gue. Thank you Regina. Oke, langsung aja untuk pertanyaan kedua, Franciscus Adindario Respati. Ya, selamat siang Kak Cakra. Oke, siang. Halo. Ini putus-putus atau di gua doang? Banyak. Putus-putus ya? Tes. Ya, ada. Oke, halo. Kalau di divisi acara kan punya tanggung jawab yang besar dan banyak ya. Menurut pengalaman kakak, ada nggak? Ada nggak? Divisi acara, sehingga misalnya nanti kita menghandle sesuatu, kita udah bisa kayak preventif, wah ini harus dikerjakan gitu. Makasih. Kayak kepotong deh tadi. Iya, benar nggak sih? Iya tadi sampai habis ada nggak? Lu berhenti gitu. Oh, ada nggak yang 3 pekerjaan tersulit selama divisi acara? Oh, sehingga kita tuh nanti, sehingga kita bisa kayak siap-siap gitu kalau misalnya menghandle acara. Oke, benar-benar. Thank you pertanyaannya. 3 tersulit ya. 3 tersulit kalau gue bahas, gue simpulin 3. Satu, konsep definisi fatal itu penentu, karena sebelum lu bisa eksekusi ke hari H, konsep ini paling krusial, bentuk acaranya kayak gimana gitu. Terus kemudian isi itu yang gue maksud mengisi acara gitu. Lu mau konsep lu bagus, lu bilang kayak oke, gue bakal ada konser musiknya gitu, bakal seru deh pokoknya bla bla bla. Tapi kalau pengisi acara yang lu mau nggak bisa gimana gitu. Itu lu harus preventif dari jauh-jauh gitu. Lu punya list pembicara atau pengisi acara yang pengen lu undang. Karena ketika semakin lama lu kontak mereka, semakin penuh jadwal mereka gitu. Contoh, misalnya gue bulan Juni gitu. Bulan Juni waktu itu gue pengen ngundang Danila buat Dongkrak Seni UI, itu masih available gitu. Tapi karena waktu itu budget dari panitia belum cukup gitu buat bayar DP segala macam ke dia, kita tunda gitu. Bulan Juli kita kontak lagi dengan niat mau undang dia, bulan Juli dia udah di-book ternyata gitu. Padahal acaranya masih kapan? Acaranya masih November gitu, tapi itu preventif gitu. Jadi lu harus punya strategi buat pengisi acara. Ibaratnya ada 1, 2, 3 segala macam, itu diperhatikan gitu. Terus kalau konsepnya bukan konser gimana? Ya itu sama aja gitu. Sama aja menurut gua kalau lu bahas perlombaan di teknik cup, freshman fair segala macam,
ya lu harus mikir gitu kalau ternyata antar jadwalnya bentrok gimana. Kalau teknik ya, teknik kan perlombaan antar departemen. Kalau departemen satu dengan departemen lain nggak bisa, itu gimana? Makanya mereka ada tiap malam tuh selalu bahas jadwal. Dan itu poin ketiga, jadwal si rundown ini. Jadwal yang lu bikin mau sedetail apapun itu, nggak ada yang ngejamin itu bakal berjalan semulus itu gitu. Bakal ada kendala-kendala teknis atau gangguan lah di luar ekspektasi kita yang bisa jadi ngubah itu. Dan itu fatal banget. Jadi itu preventif, lo harus bisa bikin spare, ibaratnya rencana cadangan tadi, dari jadwal itu menurut gua gitu. Kayak rundown ya lu boleh bikin optimis, realistis, sama pesimis gitu kayak. Kalau ngarit, karena ada kok banyak banget acara yang dia bilang konser kelar jam 10, jam 1, jam 2 baru kelar. Banyak yang kayak gitu. Itu sih paling. Oke. Sebelumnya maaf banget teman-teman karena waktunya juga sudah habis. Sebelumnya makasih juga untuk Kak Cakra buat waktunya dan pemaparan tentang divisi acara ini. Semoga ilmu-ilmu yang dari Kak Cakra kasih bisa bermanfaat buat semuanya. Terus ini juga ada studi kasus buat teman-teman semua, bisa dikerjakan di sini, saya kirim di chatnya. Untuk maksimal pengerjaannya itu hari Minggu jam 23.59 ya teman-teman, jangan lupa. Terus untuk Kak Cakra mungkin ada closing statement-nya Kak. Oke. Closing statement dari gue, thank you Ari. Gue pengen bilang terima kasih buat Ari selaku MC moderator di sini. Terus gue terima kasih sama teman-teman 2020 yang gue gak bisa sebutin satu persatu namanya. Tapi gue harap ibaratnya obrolan dan sharing kita hari ini ada manfaatnya dan bisa kita terapin selanjutnya. Terus gue mau bilang di sini pastinya gue sebagai manusia biasa juga ada aja kurangannya banyak gitu. Jadi gue bilang kayak ya let's discuss gitu. Kalau kalian pengen nge-reach gue, pengen ada pertanyaan-pertanyaan yang pengen kalian sampaikan seputar kegiatan dan acara di teknik, seputar kegiatan dan acara di luar teknik, kalian pengen ikut acara, pengen ikut IO, apapun itu gimana caranya dan lain-lain, boleh silahkan reach out gue di sosial media gue. Insya Allah gue terbuka banget gitu, feel free to ask anything ibaratnya. Terus itu kontaknya gue stop. Oke. Jadi thank you sekali lagi buat semuanya. Harapannya balik lagi sih sebenarnya webinar ini dibikin buat kalian masing-masing anak-anak teknik bisa mempersiapkan diri kalian gitu di masa bimbingan ini dan seterusnya, buat kalian kasih kontribusi terbaik kalian. Entah itu ke departemen kalian, entah itu ke teknik, tapi gue benar-benar berharap kalian kasih kontribusi terbaik kalian di bidang dan jalan apapun yang kalian pilih. Entah itu akademis, non-akademis, dan apapun itu, pokoknya saran gue satu, ya lu lakuin terbaik di setiap jalan yang lu pilih. Itu aja dari gue. Thank you semuanya. Oke semuanya, sebelum pada live, ya makasih juga Kak Cakra tadi udah nutup. Sebelum pada live, kita foto dulu ya. Boleh di on cam nih semuanya, tapi mungkin kalau di sini gak bisa kelihatan semua, jadi oke. Boleh on cam yang bisa on cam. Oke. Foto ya. Senyum semuanya, 1, 2, 3. Oke, mantap. Gini kali ya acara ya. Oke, bisa. Bisa aja. Gini tangannya guys. Tuh gitu. Ya, oke, 5, 4. Oke. Makasih teman-teman. Thank you semua. Makasih juga Kak Cakra udah mau bicara di acara kita ini. Oke, makasih. Semangat Mabim ya. Semangat. Makasih Kak. Makasih Kak. Makasih Kak.